Pengakuan Andri Syahputra kagumi performa Garuda Muda. STY kirim peringatan jelang semifinal. Skenario Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat tolak bela Indonesia, Andri Syahputra kagumi performa Garuda Muda. Andri Syahputra kembali menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air usai memantaui keberhasilan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Andri Syahputra sempat jadi publik enemy supporter Garuda saat memutuskan untuk menolak membela Timnas Indonesia. Hal itu terjadi pada 2017 silam ketika ia memilih untuk membela Timnas Qatar. Ketua Umum PSSI saat itu Edi Rahmayadi bahkan sampai angkat bicara soal penolakan Andri. Edi Rahmayadi dengan tegas mengungkapkan bahwa jika pemain tidak ingin membela tim merah putih dan lebih memilih keluar dari Indonesia. Kendati demikian, Andri Syahputra kembali viral usai mengamati perkembangan dari Timnas Indonesia. Tidaknya hal itu ia tunjukkan saat mengomentari hasil fantastis yang diukir oleh Timnas Indonesia U23. Lewat unggahan di akun Instagram miliknya, Andri Syahputra kagum dengan hasil pertandingan babak perempat final Piala Asia U23 antara Korsel U23 versus Timnas Indonesia U23. Andri menuliskan "What a game" disertai dengan emot api dan tepuk tangan. Di story itu juga, Andri sertakan unggahan akun dari @AFC Asian Cup. Belum diketahui apakah Andri Syahputra memberikan isyarat ingin membela Timnas Indonesia skuad asuhan Sintayong. Satu hal yang pasti, Andri Syahputra lahir di Lok Sumawe pada 29 Juni 1999 dan kedua orang tuanya berdarah asli Indonesia. Karir pertama Andri di Qatar adalah saat ia bergabung ke Al-Khor pada 2007. Sedangkan karirnya di Timnas Qatar dimulai dari tim U19 Qatar pada 2017. Andri sempat mengunggah foto dirinya saat berseragam Timnas Qatar. Foto yang ia unggah pada 5 Maret 2022 itu pun masih dipenuhi dengan cacian dari netizen Indonesia. Skenario Garuda Muda lolos Olimpiade Paris 2024. Pertama, maju ke babak final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Jika mampu mengalahkan Uzbekistan dan berhasil melangkah ke babak final, maka secara otomatis Garuda Muda akan berhasil mengambil tiket lolos Olimpiade Paris 2024. Garuda Muda tidak harus menanti hasil di babak final untuk kepastian tampil di Olimpiade karena dua finalis otomatis lolos langsung ke Paris. Kendati demikian, langkah pasukan Sintayong tidaklah mudah, sebab Uzbekistan diisi oleh para pemain berpengalaman di usia muda. Bahkan di Piala Asia U23 kali ini, Uzbekistan menjadi negara unggulan untuk meraih gelar juara. Kedua, meraih tempat ketiga di Piala Asia U23. Apabila Timnas Indonesia U23 kalah di babak semifinal, maka Garuda Muda ini masih mempunyai kesempatan untuk bertarung di Paris melalui jalur perebutan urutan ketiga. Garuda Muda nantinya akan dihadapi dengan tim yang juga mengalami kekalahan di blok semifinal lainnya, yakni antara Jepang dan Irak. Pemenang dalam laga perebutan tempat ketiga otomatis akan lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena terdapat 3 slot langsung untuk bisa bertarung di Olimpiade nantinya. Ketiga, memenangkan playoff antar konfederasi. Jika Timnas Indonesia U23 kalah di babak semifinal dan kemudian kembali kalah pada perebutan tempat ketiga, Indonesia masih memiliki kesempatan terakhir untuk berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024. Dan jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh Garuda Indonesia yakni jalur playoff antar konfederasi, di mana wakil Asia akan menghadapi wakil Afrika yang saat ini sudah dipastikan menjadi milik Guinea.
Pemenang playoff akan menjadi negara terakhir yang berhasil melenggang ke Olimpiade Paris. Dikepung juara Piala Asia U23, STY kirim peringatan ke pemain. Fakta menarik datang dari Timnas Indonesia U23 yang merupakan satu-satunya semifinalis Piala Asia U23 yang belum pernah merasakan nikmat juara pada turnamen ini. Sebagaimana diketahui, semifinal kali ini diisi oleh 4 negara dari berbagai regional, seperti Indonesia yang menjadi wakil Asia Tenggara, Uzbekistan dari Asia Tengah, Jepang dari Asia Timur, dan Irak yang merupakan perwakilan Asia Barat. Menariknya, Irak merupakan juara edisi perdana Piala Asia U23 pada 2013 silam. Setelah itu, giliran Jepang yang berhasil jadi nomor 1 pada Piala Asia U23 2016 di Qatar. Uzbekistan lalu menyegel status kampiun Piala Asia U23 2018 di Cina usai membekuk Vietnam pada laga puncak. Garuda Muda menjadi kontestan yang minim pengalaman lantaran partisipasi di Qatar tahun ini merupakan pengalaman pertama Timnas Indonesia U23 mentas di ajang Piala Asia U23. Berstatus sebagai debutan, Garuda Muda arahan Sintayong justru tampil mengejutkan. Di babak semifinal sendiri, Rizky Ridho dan kawan-kawan dipastikan bakal menghadapi Uzbekistan. Kendati demikian, Garuda Muda bertekad untuk meneruskan sensasi, di mana Sintayong berani mengincar prestasi yang lebih tinggi. Saya tak bisa bilang kami tidak akan mampu menjuarai turnamen ini. Saya bilang kepada pemain, percaya dan ikuti saya, dan kami akan bisa melaju ke final. Saya pikir kepercayaan diri yang saya berikan kepada pemain yang membawa kami melangkah sejauh ini. Ucap ex-pelatih Korsel di Piala Dunia 2018 itu. Statement tersebut membuktikan bahwa Timnas Indonesia U23 tengah dalam motivasi yang tinggi. Di Piala Asia U23 sendiri, belum ada tim yang mampu meraih gelar juara sebanyak 2 kali. Untuk itu, meski diimpit tim juara di semifinal, Garuda Muda tetap memiliki peluang untuk melanjutkan sejarah baru.